こにお前はもう死んでいる。 Oke, sesuai judulnya, di video kali ini kita akan membahas sebuah game yang satu developer sama Grandpa and Grady Tonight Hunter, House Escape, dan Mr. Dog tentunya, yang berjudul Cat Fright Evil Pet. Ya, jadi sebelum masuk ke videonya, gue ingatkan lagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga loncengnya teman-teman, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel gue. Oke, seperti biasa langsung saja kita mulai guys ya. Let's go. Di sebuah kota kecil di Amerika Serikat, hiduplah seseorang pria yang belum diketahui namanya. Di sini gue bakal sebut aja kalau dia itu adalah Andrew. Sebenarnya nih Andrew ini adalah salah satu tokoh karakter yang ada di game Mr. Meat 2 ya guys ya. Jadi gue tuh ngambilnya tuh dari game Mr. Meat 2 yang udah gue bahas sebelumnya. Jadi gue nyebut karakternya itu Andrew saja ya guys ya. Jadi si Andrew ini baru saja pindah rumah ke rumah baru. Ini kita nggak tahu ya rumahnya itu berada di mana lokasinya. Andrew mengira kalau rumah yang akan ditempatinya sekarang itu semuanya bersih dan terlihat nyaman. Tetapi baru saja pindah di hari pertamanya, si Andrew langsung mengalami kejadian yang aneh guys. Yang dimana awalnya dia mengira kalau rumahnya itu bersih dan terlihat nyaman. Tahu-taunya banyak tikusnya guys. Ini sepertinya ada yang janggal di rumah ini ya. Ini sih cukup aneh ya. Padahal baru 1 hari pindah, si Andrew langsung mengalami kejadian aneh. Nah dari situ si Andrew langsung berkepikiran kalau dia ingin membeli seekor kucing. Dia tuh membeli kucingnya itu di sebuah online shop ya. Jadi dia tuh membelinya tuh secara online guys, menggunakan laptop atau komputer. Namun sayangnya si Andrew itu tidak punya duit guys. Jadi misi kita di game ini adalah mencari duit yang tersembunyi di rumah ini. Singkat cerita si Andrew berhasil menemukan duit-duit yang tersembunyi di rumah ini. Dan dia pun langsung membeli kucing tersebut di online shop guys. Dan beserta alat-alat yang dibutuhkan oleh kucing tersebut guys. Seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Tak lama kemudian Ting langsung nyampe datu barang-barangnya. Ketika paketnya sudah sampai di rumahnya, si Andrew langsung membuka kotak yang isinya kucing itu guys. Dan inilah kucing yang kita dapatkan guys, yaitu kucing hitam putih ya. Lalu di sini kita juga mendapatkan makanan, minuman, tempat makan dan minumnya, serta kasur buat si kucing itu guys ketika dia tidur. Nah karena dia sudah mendapatkan barang-barang kucing sekaligus bersama kucingnya, di hari pertama itu dia pun memulai memelihara kucing tersebut dengan sangat baik, seperti memberinya makan dan minuman. Nah di sini ada yang unik nih guys. Ternyata selain kucingnya itu bisa cuma mondar-mandir serta tidur doang, di sini si kucingnya juga bisa joget nih guys. Nih kalian lihat ya. Wah ini kucingnya juga bisa kita suruh joget juga ya. Kocak banget anjir. Oke lanjut ke ceritanya. Jadi setelah kita mengurus si kucing itu seperti memberinya makan dan minum, Andrew pun merasa ngantuk guys di hari pertamanya merawat kucing. Dan karena saat itu udah malam juga, dia pun akhirnya pergi ke ranjang tidur dan langsung tidur deh itu guys. Dari hari pertama sampai hari kedua, semuanya berjalan lancar dan tidak ada hal yang buruk sedikit pun. Namun berbeda hal ketika memasuki hari yang ketiga. Ketika kita memasuki hari yang ketiga, ketika si Andrew bangun dari tidurnya, si Andrew mendengar ada suara yang berisik sekali dari arah gudang. Dan itu sudah jelas adalah suara si tikus. Pada saat itu kucing kita langsung masuk ke gudang tersebut dan berusaha menangkap kucing tersebut. Tapi anehnya sudah ditunggu beberapa lama, si kucing itu tahu-taunya menghilang guys, gak tahu kemana nih. Dan tak lama kemudian pintu gudangnya itu terkunci sendiri guys. Ini kayaknya seperti ada yang jail sama kita ya, nguncin si Andrew di gudangnya sendiri. Nah pada saat itu si Andrew mulai mencari cara untuk membuka kunci gudang tersebut kembali.
Rupa-rupanya kunci gudang tersebut sudah diambil sama si tikus. Ini nggak tahu ya kenapa tikusnya bisa ngambil kunci gudang kita ya. Si Andrew pun mulai menelusuri apa yang ada di gudang tersebut. Mungkin saja dia menemukan kunci untuk keluar dari gudang tersebut. Namun yang dia temukan malah ini guys. Ya, sepertinya itu merupakan sebuah blueprint atau rancangan untuk membuat suatu barang guys. Di situ dia melihat kalau ada beberapa bahan yang diperlukan, yaitu lakban, palu, dan lain-lain sebagainya guys. Ya, mungkin saja ada salah satu item yang bisa membawanya keluar dari gudang tersebut guys. Karena dia berkepikiran kalau tikus telah mengambil kunci dari basement tersebut ya. Ini nggak tahu kenapa tikusnya bisa ngambil kuncinya cuy. Nah, jadi si Andrew itu membutuhkan suatu alat agar dia bisa menangkap tikus tersebut dan mendapatkan kunci basementnya. Jadi dia tuh mulai memikirkan barang apa yang akan dibuatnya supaya dia bisa menangkap tikus tersebut guys. Dia melihat kalau di situ ada sebuah hook guys. Nah, lalu dia tuh berkepikiran kalau dia akan membuat sebuah hook guys. Karena untuk menangkap tikus tersebut, tikusnya ini kan bersembunyi di bawah kayak semacam gua kecil gitu. Nah, di situ kan agak susah ya, kalau pakai tangan biasa kayaknya nggak bakal bisa deh. Soalnya guanya itu kecil banget cuy. Jadi tangannya si Andrew itu nggak muat ya. Jadi tanpa berlama-lama si Andrew langsung mencari bahan-bahan yang dia perlukan untuk membuat sebuah hook. Singkat cerita, dia tuh berhasil membuat hook tersebut dan dia pun mulai mencari tikus yang memegang kunci basementnya guys. Beberapa menit kemudian, setelah si Andrew mengecek satu persatu gua kecil yang ada di gudang itu, akhirnya tikusnya itu berhasil ditemukan dan lalu ia menangkapnya dan akhirnya kunci basementnya itu terdapatkan guys. Setelah kunci berhasil didapatkan, si Andrew langsung membuka basementnya tersebut dan akhirnya terbebaskan dari gudangnya guys. Setelah dia bisa keluar dari gudang tersebut, dia menyadari bahwa sekarang sudah menunjukkan waktu tidur guys. Ini kayaknya cepat banget ya. Perasaan tadi baru terjebak masih siang ya. Ini sekarang udah malam aja cuy. Nah, si Andrew pun merasa capek dan langsung menuju ke kamarnya untuk tidur guys. Nah, di hari keempat inilah kita mulai merasakan momen-momen horor dan menegangkan. Setelah hari keempat tiba, si Andrew mulai kembali terbangun dari kasurnya. Di situ dia melihat kalau ada sebuah keju atau cheese yang terletak di dekat meja komputernya. Lalu di samping itu ada sebuah buku yang isinya catatan harian ya. Ini nggak tahu siapa yang nulis. Nah, dari kata surat itu berisikan kalau kunci untuk membuka kamarnya Andrew itu telah diambil oleh para tikus guys. Ini nggak tahu ya kenapa sih tikusnya itu pada jahil banget ya. Padahal kita tuh cuma tetangga baru di sini. Karena si Andrew sudah membaca surat ini, dia pun mulai mencari cara untuk menghentikan tikus tersebut guys dan mengambil kunci kamarnya. Andrew pun berhasil menghentikan tikus tersebut dengan cara memberikan sepotong keju yang ada di meja komputernya itu, lalu meracuninya guys. Ternyata cheese-nya itu sudah diracuni oleh si Andrew guys. Jadi ketika si tikusnya itu memakan keju tersebut, dia langsung keracunan guys. Pada saat itu si Andrew merasa heran, kenapa masih saja ada tikus yang jahil datang ke kamarnya dia. Padahal dia tuh sudah memiliki seekor kucing dan harusnya semua tikus yang ada di rumah ini itu ditangkap semuanya oleh kucingnya Andrew. Tapi kenapa masih ada saja tikus yang jahil masuk ke kamarnya? Itu yang membuat Andrew merasa heran. Pada saat itu, si Andrew pun merasa heran apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Padahal rumah ini baru saja ditempati oleh Andrew beberapa hari yang lalu. Tetapi kejadian yang dialami ini sudahlah mengalami beberapa kali dan kejadiannya ini benar-benar tidak wajar. Lalu tiba-tiba pada saat itu, si Andrew mendengar ada suara berisik dari salah satu ruangan tepatnya berada di depan kamar kita. Dan setelah si Andrew mencoba membuka pintunya dan melihat ada apa di dalam, ternyata inilah yang terjadi.
Ternyata di dalam ruangan itu banyak sekali tikus-tikus yang sepertinya sedang menghadap ke sebuah makhluk yang mukanya seperti kucing kita. Hanya saja dia tuh memiliki 5 buah mata di kepalanya. Rupa-rupanya makhluk ini merupakan kucing miliknya si Andrew, yang si Andrew sendiri baru saja membeli kucing ini beberapa hari yang lalu di online shop. Yang dimana pada saat itu kucingnya ini masih terlihat cakep dan lucu. Namun entah mengapa sekarang kenapa kucingnya itu bermutasi menjadi seekor monster dan mempunyai 5 buah mata dengan tatapan yang seram seperti itu. Pada saat itu tiba-tiba kucing ini menoleh ke arah si Andrew, dan pada saat itu juga si kucing itu langsung mengejar si Andrew. Karena rasa panik, si Andrew pun langsung kabur dari kejaran kucing tersebut dan mencoba bersembunyi. Dan pantesan aja kenapa si tikus-tikus ini tuh semakin senang untuk mengerjai si Andrew, karena ternyata tikus-tikusnya ini tuh pada menyembah si kucing kita, guys. Sehingga sekarang si Andrew sudah tidak betah lagi dari rumah ini. Yang ada di pikirannya sekarang adalah mencoba mencari jalan keluar agar dia bisa kabur dari rumah itu. Namun sayangnya pintu untuk menuju keluar dari rumah itu sudah digembok oleh kucing tersebut. Jadi sekarang si Andrew itu harus mencari kuncinya itu agar dia bisa keluar dari rumah tersebut, guys. Dan tentunya si Andrew harus melewati rintangan dan memecahkan teka-teki untuk menemukan kunci-kunci tersebut dan keluar dari rumah ini. Singkat cerita, si Andrew berhasil melewati berbagai rintangan dan memecahkan teka-teki. Akhirnya terkumpullah kunci untuk keluar dari rumah tersebut. Dan akhirnya si Andrew pun terbebaskan. Setelah si Andrew terbebaskan, dia pun langsung berlari sekencang-kencangnya, dan depannya dia pun melihat ada sebuah rumah yang sepertinya ada orang yang menempatinya. Lantas dia pun langsung pergi ke rumah tersebut dan mencoba minta tolong. Dan inilah yang terjadi, guys. Meskipun si Andrew sudah terbebaskan dari rumahnya sendiri, ternyata si kucingnya itu masih belum menyerah, guys, untuk mengejar si Andrew. Sampai-sampai si Andrew pun memasuki rumah dari seseorang, guys. Dan si kucingnya ini juga auto masuk ke rumah tersebut. Dan tentunya si kucingnya juga ikut-ikutan masuk dong ke dalam rumah tersebut. Lalu gamenya pun selesai. Ini untuk kelanjutannya nih pasti begini, guys. Jadi kelanjutannya itu kita bakal melawan si kucing ini lagi. Namun kali ini di rumah seseorang, guys. Ini kita nggak tahu ya ini di rumah siapa. Mungkin saja ini adalah rumahnya saudara kita atau siapa gitu, gue nggak tahu. Yang jelas di sini masih ada kelanjutannya ya. Mungkin saja nanti developernya akan merilis game Cat Fright Evil Pet chapter yang kedua. Jadi kita tunggu saja untuk update selanjutnya dari game ini. Oh ya, untuk next video nih. Untuk next video gue bakalan lanjutin lagi alur cerita dari game Mr. Meat yang kedua. Karena Mr. Meat 2 ini sudah diupdate beberapa hari yang lalu. Jadi bagaimanakah kisah selanjutnya dari game Mr. Meat yang kedua? Kalian tunggu saja videonya, guys ya. Pasti bakal saya upload. Oke, terima kasih yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe, guys ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. And bye-bye.